Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya kesuksesan dan kebahagiaan serta pemenuhan harta juga tahta duniawi bukan kehendak yang dari Tuhan. Jadi maksudnya gini teman, kadang-kadang kalau kita tidak belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, anggapnya teman-teman yang penting hidup itu adalah mencari kesuksesan duniawi. Bahkan dari kakek neneknya, dari ayah ibunya gitu, memang tidak diarahkan bahwa hidup yang benar itu harus seperti apa gitu. Jadi ada kesan dari nenek moyangnya, kakek neneknya dan ayah ibunya itu adalah prinsip-prinsip seperti orang dunia pada umumnya teman-teman. Jadi akhirnya anak-anak itu tidak pernah diarahkan harus apa untuk hidup yang benar. Jadi apalagi kalau buat saya sebagai keluarga pengusaha, yang diarahkan oleh ayah ibu saya, kakek nenek saya itu ya bagaimana sukses itu adalah mencapai target sukses duniawi, mencapai bahagia duniawi, dan mencapai ya apapun juga yang kita inginkan secara duniawi bisa tersaji teman-teman. Nah bentuknya teman-teman, umumnya itu ya bentuknya harta, jelaskan harta benda gitu. Ya pengen itu rumah, mobil, villa, segala macam gitu. Kalau perlu jet pribadi dan segala macam. Itu bentuknya harta teman. Dan juga tahta teman. Penghargaan bagaimana dihargai oleh orang-orang dunia pada umumnya. Bahkan oleh orang yang berkeyakinan. Maksudnya orang yang beragama tapi belum mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar, dan orang berkeyakinan juga belum mengenal firman Tuhan dengan benar teman-teman. Jadi cuman secara formalitas mengaku beragama, seperti orang sering katakan cuman agamanya di KTP saja gitu. Jadi maksudnya cuma sebagai prasyarat warga negara ya di pemerintahan harus ada agamanya. Cuma sebatas itu teman-teman. Jadi kalau kita bicara target-target sukses hidup itu adalah dari sisi duniawi, dari sisi orang-orang dunia, dari sisi orang-orang yang berkeyakinan, baik itu ya terjadi karena ayah ibu kita, baik itu terjadi malah lebih panjang lagi karena kakek nenek kita gitu. Yang ujung-ujungnya begitu teman. Hidup itu adalah bagaimana dilatih dari awal mencapai kesuksesan dan kebahagiaan serta pemenuhan hal-hal harta dan urusan tahta saja teman. Semua barang kalau bisa diadakan itu. Nah sedangkan kalau saya pelajarin dari sekian lama, mungkin dari tahun 2000-an sampai 2021 ini, saya pelajarin kok agak menyimpang gitu, kok beda gitu. Ya apa yang diperintahkan oleh firman itu ternyata bukan itu teman-teman. Jadi saya cuma men-sharingkan bahwa teman-teman harus sadar gitu, harus tahu bahwa ternyata Tuhan itu bukan menargetkan nomor satu itu seperti yang orang tua kita targetkan atau nenek moyang kita target, bukan teman-teman. Yang Tuhan mau itu adalah bagaimana bukan target sukses duniawi, tapi bagaimana mencari keselamatan akhirat nanti di dalam surga gitu. Jadi intinya beda sekali teman-teman. Ada bicara sukses duniawi, ya nanti konversinya dengan keselamatan akhirat. Yang namanya bahagia duniawi, ya konversinya dengan bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat gitu. Dan kalau bicara pemenuhan nafsu duniawi, bukan itu loh. Yang penting ditargetkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu adalah bagaimana bisa masuk menjadi tim gitu. Tim kerajaannya Tuhan di dalam sorga gitu. Untuk memerintah warga-warga sorga yang masuk ke dalam sorga gitu. Jadi memang beda sekali teman-teman. Jadi apa ya, saya kadang-kadang mikir, kok dari awal-awal saya mau ikut Tuhan itu dari cara hidup saya yang dari keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek yang dasarnya karena tradisi, karena adat istiadat aja, saya berubah mencari Tuhan itu untuk menjadi lebih sukses duniawi, lebih bahagia duniawi, lebih dapat dipenuhi kebutuhan duniawi. Ternyata salah teman-teman. Makin kesini saya pelajari salah, dan ya saya sekarang dalam kondisi di dalam persimpangan teman, antara saya mau balik lagi seperti dulu gitu ya sebagai orang duniawi gitu, seorang yang berkeyakinan, atau saya mau terus untuk bisa ya terus percaya apa yang Tuhan perintah peraturkan teman. Karena bentuk percaya gitu, percaya kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar kita ngomong di luaran percaya. Bahkan banyak orang dunia, orang berkeyakinan kalau bicara terhadap Tuhan itu bukan cuma percaya, saya mengimani kok, saya mengimani gitu. Nah arti iman sebenarnya udah salah kaprah gitu. Ya iman itu kalau tanpa didasari dengan
firman Tuhan itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu bukan iman, itu namanya keyakinan gitu. Jadi ini mesti dibedakan. Kalau kita beriman ya kita harus percaya, kita harus mengasihi, dan kita harus melakukan firman Tuhan. Berarti waktu melakukan firman Tuhan, kita harus mengenal firman Tuhan, kita harus mampu mengerti firman Tuhan, dan kita harus mampu menghidupkan roh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mampu mengerti firman Tuhan, dan sekaligus kita mampu untuk beriman gitu, untuk percaya melakukan firman Tuhan. Tanpa roh Tuhan rasanya nggak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan atau mengerti firman Tuhan pun kita tidak mungkin. Nah ini jadi tema ini teman-teman, pagi ini saya bikin seperti ini, kesuksesan dan kebahagiaan serta pemenuhan harta juga harta duniawi bukanlah kehendak Tuhan yang sebenarnya gitu. Itu adalah kehendak dari duniawi ya, dari orang-orang dunia, dari orang-orang berkeyakinan, bahkan ekstrimnya Tuhan apa teman-teman, itu adalah kehendak dari iblis itu. Bagaimana supaya manusia itu mendapatkan sukses duniawi, bagaimana mendapatkan bahagia duniawi, bagaimana dapat dipenuhi seluruh kebutuhan duniawi, sehingga manusia tidak pernah mencari akhirat lagi teman, tidak pernah mencari perintah dan peraturan firman Tuhan, tidak pernah mencari firman Tuhan. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dan aman tinggal di dunia ini. Nah kalau orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, mestinya kan sadar gitu bahwa di dunia ini kan sifatnya sementara. Tinggal masalahnya kita mau percaya Tuhan atau tidak gitu. Kalau kita percaya Tuhan ya kita harus ya mengiyakan dan mengaminkan bahwa tinggal di dunia ini adalah sementara, ya 70 sampai 80 tahun. Atau kalaupun terpanjang, katanya di firman Tuhan katakan yang terpanjang itu tidak ada manusia umurnya di atas 120 tahun. Tapi kalau kita ambil tarik rata-rata, firman Tuhan katakan 70-80 tahun teman-teman. Nah kalau 78 tahun, kalau teman-teman yang seumur saya, keluarga saya yang seumur saya sudah lewat dari 55 tahun, apa yang mau diperbuat gitu? Ya nggak bisa. Jadi ini yang mesti keluarga saya dan teman-teman harus sadar bahwa ya harus secepatnya untuk kita mengenal dan mampu mengerti apa sih kehendak Tuhan gitu. Apabila kita percaya, kita mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, ya mau nggak mau kita harus melakukan firman Tuhan. Tapi kembali lagi apa yang kita harus lakukan gitu. Kalau kita tidak mengerti dan tidak mengenal firman Tuhan, terus apa yang kita mau lakukan? Nggak ada teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, yang tadi saya katakan dari awal, saya mencari Tuhan itu bukan untuk mencapai keselamatan akhirat gitu, bagaimana untuk bisa damai sejahtera hidup di akhirat, bukan itu teman-teman. Jadi saya benar-benar pure asli sebagai orang pengusaha dunia yang pengennya ya bagaimana ikut Tuhan Allah itu bisa jadi lebih sukses, lebih bahagia, lebih bisa apapun bisa kebeli gitu, seolah gitu teman-teman. Jadi ini beda di situ. Nah ini sebelum masuk ke draft teman-teman, apa yang saya ceritakan nanti dari pengalaman saya coba bicara ini sedikit dari dasar kitab Matius pasal 19, 16 sampai 26 teman-teman. Dan kitabnya saya nggak mau robah, tetap Matius lagi pasal 19, ayatnya aja yang robah 27 sampai 30. Nah ini saya coba bacakan sebentar teman-teman. Langsung kita ngobrol di sharing di draft itu. Jadi kalau kita judul kitab Matius pasal 19 teman-teman, coba teman-teman cari pasal 19. Ini udah yang umum sekali, ya judul perikopnya itu orang muda yang kaya teman. Perikopnya judulnya itu gitu. Ada seorang datang kepada Nabi Isa dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi si orang kaya ini, orang muda yang kaya itu nanya ke Nabi Isa seperti itu. Nah jawab Nabi Isa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Gitu, karena bagi Nabi Isa yang baik itu cuma Tuhan Allah gitu. Tidak ada yang baik, yang lain tidak ada yang baik. Yang baik itu cuma Tuhan Allah. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah gitu. Jadi kalau memang si orang muda yang kaya ini mau hidup gitu, ya mau nggak mau ya harus ngikutin melakukan firman Tuhan, nanti dapat mendapatkan kehidupan dalam arti kata ya masuk ke dalam sorga. Intinya itu teman-teman. Nah jadi di sini ditekankan lagi di ayat 17-nya, jawab Nabi Isa, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Ya maksudnya Nabi Isa yang baik itu hanya Tuhan Allah gitu. "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Berarti kan turutilah mentaati, melakukan segala macam
perintah dan peraturan firman Tuhan. Nah pertanyaannya, kita sudah mengenal-mengerti belum gitu akan firman Tuhan? Kalau kita belum mengenal-mengerti, terus apa yang kita mau lakukan? Nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Tidak bisa mentaati dan menuruti apa yang diperintahkan ya oleh Tuhan Allah gitu. Kata orang itu kepadanya, kata orang muda yang kaya itu kepada Nabi Isa, perintah yang mana? Kata Nabi Isa, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Nabi Isa jawab ke orang muda yang kaya itu seperti itu. Itu syarat-syarat standar bisa masuk ke dalam surga itu seperti itu, teman-teman. Nah, banyak orang kalau cuma sebatas syaratnya seperti ini, jangan-jangan teman-teman, orang dunia yang baik, orang yang berkeyakinan yang baik, yang orang tuanya baik, yang kakek neneknya baik, sudah lakukan itu, teman-teman. Yang disebut tadi itu, jadi kalau Nabi Isa katakan jangan membunuh, orang dunia dan orang berkeyakinan yang baik juga tidak membunuh kok ya. Jangan berzina, orang yang dunia yang baik dan orang yang berkeyakinan yang baik juga tidak berzina gitu ya. Jangan mencuri, mereka juga nggak mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta, mereka juga tidak mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, sudah, mereka sudah hormati. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sudah juga dilakukan. Jadi orang kaya, orang muda dan kaya ini rupanya sudah memang benar-benar orang yang taat melakukan firman Tuhan secara teori, teman. Bukannya mereka nggak lakukan gitu. Jadi waktu itu zamannya kitab Taurat kan. Jadi si orang muda yang kaya ini sudah berlaku kitab Taurat gitu. Tapi bagi Tuhan itu tidak cukup, teman-teman. Ternyata tidak cukup. Kalau kita hanya melakukan firman Tuhan itu dari logos, bentuknya hukum yang baku gitu, untuk Tuhan tidak bisa maksimal. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu dengan dasarnya logos, dengan jiwa kita sendiri, bukan jiwa dalam arti bukan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu akhirnya ya cuman kebalik lagi. Yang namanya perintah peraturan firman Tuhan itu adalah cuman sifatnya hukum aja, teman, baku hukum gitu, dan mati, tidak bisa bergerak. Sedangkan firman Tuhan kan hidup gitu. Nah ini kalau kita perdalam urusan rohani itu, nanti kita akan tahu bahwa firman Tuhan yang Tuhan maksud bentuknya logos, maksudnya tertulis atau teori saja, teologi saja, dan juga firman Tuhan yang bentuknya rema. Rema adalah firman Tuhan yang hidup, padahal firmannya sama gitu. Firman yang jadi logos dan firman yang jadi rema itu sama, teman. Cuma bedanya kalau yang logos itu istilahnya roh Tuhan tidak hidup gitu. Kalau yang rema roh Tuhan hidup. Sehingga bedanya kalau yang logos itu timbul pikiran, perasaan, kehendak dari manusianya yang baca itu, teman-teman. Tapi kalau dari rema yang timbul firman itu adalah dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman. Karena roh Tuhan yang menghidupkan itu memberi pengertian kepada kita. Bedanya cuma itu aja, teman-teman. Cuma kata orang muda yang kaya ini, dia katakan kepada Nabi Isa, "Lah saya udah lakukan itu semua kok." Gitu. Nah, terus kata orang itu jadi kata orang muda itu kepada Nabi Isa, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Jadi orang muda itu sudah lakukan semua. Orang muda ini kayak ceritanya Nabi Ayub, teman-teman. Nabi Ayub itu terkenal sekali orang yang soleh gitu. Dan terus Tuhan datangkan ujian cobaan, akhirnya Nabi Ayub itu bukan cuma soleh, yang menjadi orang yang benar, yang sempurna gitu, yang seperti Tuhan rancang dan kehendak, jadi berubah. Saleh itu, orang baik itu tidak cukup. Ini orang muda yang kaya pun sama. Apabila orang muda yang kaya ini menantang kepada Nabi Isa, apalagi saya mesti buat? Ya baru Nabi Isa jawab. Kata Nabi Isa kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Nah ini ceritanya, bukan cuma baik, teman-teman, tapi pengen benar dan sempurna. Apabila orang muda dan kaya itu ingin benar, ingin sempurna gitu, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah ini kalau cerita mau sempurna begini, teman. Bagaimana caranya ikutlah Nabi Isa itu dalam artinya mau ikut suruh apa gitu ya? Bukan kan, pasti suruh ikut itu dalam artinya suruh ikut mengajarkan firman Tuhan, teman. Nah tinggal kalau memang orang muda dan kaya ini punya talenta mengajarkan teologi, teori rohani, ya silakan gitu. Ya ikut Nabi Isa untuk memberitakan
menyampaikan teori-teori rohani atau teologi itu. Tapi kalau orang muda dan kaya itu tidak bertalenta untuk mengajar, ya bisa juga istilahnya memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman betul Tuhan adalah bentuk pengajaran, sama aja memberitakan apa yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, dan juga yang terkait dengan Tuhan pribadi dan firman Tuhan. Nah, yaitu talenta-talentanya kita yang di marketplace di dunia sekuler, teman ya, baik itu pengusaha, baik itu orang-orang karir. Lepas itu agamanya apa loh teman-teman. Jadi kalau saya maksud pagi ini, ya kalau yang Nasrani ya sudahlah, karena memang muhasanya rohani, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dari sisi dari Nasrani. Tapi kalau bicara Muslim, yang memberitakan kesaksian firman Tuhan ya dari sisi Muslim gitu, dari Al-Qur'annya, apa yang terjadi di Al-Qur'an. Kalau di Nasrani berarti apa yang terjadi di Alkitab. Begitupun agama-agama yang lain, teman-teman. Jadi masing-masing itu harus mengajarkan dalam bentuk, kalau untuk pengusaha dan orang karir gitu, untuk orang yang di dunia sekuler dan marketplace, ya harus mengajarkan dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan gitu, dan terkait dengan firman Tuhan untuk agama masing-masing, teman-teman. Jadi nggak usah saling harus saya mesti belajar agama lain, teman-teman pelajarin agama saya, nggak usah gitu. Ya udah, lanjutkan aja yang firman Tuhan katakan apa, ya itu kita saksikan saja, teman-teman. Menurut saya seperti itu, teman, sehingga jadi saya bisa bicara lebih universal gitu. Saya bicara kalau sharing seperti ini, ya saya pengennya universal, teman-teman, karena Tuhan juga universal kok. Tuhan juga pengen semua manusia selamat gitu, tidak dipilih-pilih agamanya apa. Semua manusia bagi Tuhan sama dan harus selamat gitu, berusaha untuk selamat gitu. Nah itu katakan begitu, teman-teman. Jadi harus ikutlah aku itu, datang kembali dan ikutlah aku itu tidak lain dalam bentuknya pengajaran, teman. Bagaimana mengajarkan kepada sesama kita. Tidak cuma kita saja sebagai pelaku firman, tapi kita juga mengajarkan ke sesama kita bagaimana untuk melakukan firman gitu. Nah nanti bonusnya itu ya nanti saya cerita di ayat yang lain. Terus mendengarkan perkataan itu, pergilah ia sedih. Nah ini nih, jadi orang muda itu, ketika orang muda itu mendengar perkataan Nabi Isa seperti itu, pergilah orang muda kaya itu dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi kalau sampai mesti dijual, dibagikan ke fakir miskin, ujung-ujungnya suruh ngikut sama Nabi Isa mengajarkan teori-teori firman Tuhan atau memberitakan kesaksian hidup, ya apa gitu? Apa yang didapat oleh orang muda yang kaya ini? Tidak dapat secara harta duniawi loh, teman. Secara harta tahta itu tidak dapat apa-apa gitu. Tapi maksudnya Nabi Isa, maksudnya firman Tuhan, maksudnya Tuhan Allah, nanti orang yang mau seperti Nabi Isa sarankan itu nanti mendapatkan satu imbalan gitu, hadiah, bonus yang di dalam sorga itu, teman-teman. Ya masuk ke dalam sorga dalam posisi menjadi tim kerajaannya Tuhan di dalam surga. Itu bonusnya, teman-teman. Untuk hidup sempurna itu bonusnya itu. Tapi kalau sekedar untuk masuk ke dalam surga saja, ya seperti orang kaya muda ini yang baik gitu, jadi orang dunia yang baik, jadi orang yang berkeyakinan yang baik pun, ya mestinya menurut versi firman Tuhan sudah masuk ke dalam surga. Tapi tidak masuk ke dalam timnya Tuhan di dalam surga yang mimpin warga-warga surga ini, teman-teman. Nah kalau dari hitungan teori rohani kan disebutnya kan semua manusia kan terbagi dari 12 suku, teman-teman. Nah ini seolah jadi kita ini adalah yang ngatur 12 suku yang Tuhan bikin itu gitu, teman. Ya cuman beda di situ aja. Kalau kita mau sempurna gitu. Tapi kalau kita mau hidup baik saja ya masuk ke dalam sorga. Teorinya firman Tuhan seperti itu. Lepas agamanya apa loh, teman-teman. Bahkan tidak beragama pun kalau mereka melakukan firman Tuhan tanpa sadar gitu, ya berarti tetap Tuhan anggap kebaikan. Tetap aja penghukuman itu bisa masuk ke dalam sorga gitu. Nah, Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dan sedih sebab banyak hartanya. Terus Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuh, Nabi Isa katakan begitu ke murid-muridnya gitu. Di sini ada kata sukar sekali, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saya pernah sharingkan, teman-teman, kalau seandainya orangnya tidak kaya gimana? Apa mudah masuk surga? Saya pernah sharingkan ini. Ternyata juga tidak mudah, teman-teman. Cuman bedanya gitu. Kalau yang orang yang
kaya gitu, orang yang kaya itu di sini ada kata sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ada kata-kata sukar sekali teman-teman. Tapi kalau orang yang tidak kaya, jangan-jangan teman-teman tidak ada sukarnya, ya tidak ada sekalinya. Jadi cuma sebutannya sesungguhnya sukar bagi ya orang yang tidak kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya bedanya cuma gitu aja teman. Tapi dua-duanya sukar gitu. Bukan berarti kalau orang kaya itu sukar sekali, terus kalau orang tidak kaya jadi mudah masuk surga. Ternyata juga tidak teman. Orang yang tidak kaya pun sukar masuk surga. Tapi tidak ada sukar sekali. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak kaya tidak mikirkan harta bendanya teman. Tidak mikirkan tahtanya gitu. Tidak memikirkan hal-hal duniawi yang sudah disimpan oleh mereka gitu. Yang deposito sekian banyak setiap hari dilihatin. Orang yang tidak kaya tidak memiliki itu teman-teman. Jadi memang orang yang tidak kaya itu tidak sesukar yang orang kaya mencari masuk ke dalam surga gitu. Tapi bukan berarti orang tidak kaya itu mudah, bukan teman. Jadi sebenarnya pengen kaya atau tidak kaya, kuncinya itu kalau menurut saya ya balik lagi di kedalaman mengenal firman Tuhan, di dalam kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, dan juga keberanian beriman untuk melakukan firman Tuhan. Cuman bedanya di sini teman, tidak ada kaya dan tidak kaya gitu. Ya dua-duanya, yang kaya dan tidak kaya bisa-bisa tidak masuk ke dalam surga selama yaitu kedalaman pengetahuan firman Tuhannya, yang kemampuan mengerti firman Tuhannya, keberanian untuk beriman untuk melakukan firman Tuhan juga tidak ada. Ya kembali lagi, selama manusia tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam masing-masing manusia, lepas itu kaya atau tidak kaya, ya susah teman-teman, susah untuk masuk surga gitu. Bahkan Nabi Isa katakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih diumpamakan itu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah kalau kita yang belum dalam mengerti akan firman Tuhan, contohnya perumpamaan di ayat 24 aja teman, soal lubang jarum gitu, di kitab Matius pasal 19 dan ayat 24, itu udah beda persepsi teman. Lubang jarum itu dibayanginnya onta segede gitu masuk ke lubang jarum gitu, gimana padahal ternyata tidak teman. Setelah kita lebih dalam mengenal akan firman, maksudnya lubang jarum di sini adalah cerita bahwa di sana itu ada cerita gerbang yang segede lebih kecil gitu. Gerbang itu lebih kecil dibanding gerbang-gerbang yang lain gitu. Nah, gerbang yang lebih kecil itu disebutnya gerbang lubang jarum namanya teman-teman. Jadi waktu unta mau masuk ke gerbang lubang jarum karena pendek dan sempit, si unta kan tinggi teman-teman, bawa barang kan tinggi sekali gitu. Jadi seolah-olah ya unta pun kalau mau masuk ke dalam pintu lubang jarum itu, yang namanya pintu lubang jarum itu harus jongkok dulu teman-teman, untanya didorong-dorong merangkak. Nah, itu baru kelewat teman. Maksudnya sulit itu ya, maksudnya gitu teman, bukan lubang jarum yang lubang jarum beneran. Intinya gitu. Nah, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemarlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Jadi murid-muridnya bilang, lah terus jadi gimana orang kaya kalau caranya begini nggak bisa pada masuk dalam surga dong? Atau kalaupun masuk dalam surga tidak dalam status sempurna gitu. Nah ini yang kembali lagi boleh aja gitu. Manusia mikir itu, tapi Nabi Isa menjawab, memandang mereka dan berkata lagi, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kembali lagi niat hati kitanya teman-teman, karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita harus miskin gitu. Yang Tuhan takut itu kan jangan sampai kekayaan itu membuat kita tidak masuk ke dalam surga. Itu yang Tuhan khawatirkan benarnya itu. Tapi kalau misalnya kita sudah seperti di kitab Matius pasal 6:33 bahwa kita sudah mencari kerajaan Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dan kita sudah melakukan hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan gitu, ya sudah masuk ke dalam peraturan Tuhan, Tuhan tidak keberatan kita untuk kaya kok. Ya untuk kaya sekalipun tidak ada keberatan gitu. Ya untuk menjadi yang terkaya juga Tuhan tidak pernah keberatan. Karena nanti orang yang sudah mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhan akan tahu teman apa sih sebenarnya hidup itu gitu dari jiwanya Tuhan. Ya itu kembali lagi ya, kalau kita sudah benar-benar semua mengenal, mengerti, melakukan sayang, taat, mengasihi Tuhan itu dengan cara benar-benar hidup dengan roh Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya rasanya
kita akan tahu bahwa yang paling penting itu ya bagaimana membuat sesama kita masuk ke dalam surga gitu ya, dan bagaimana membuat kita dan sesama bisa nggak menjadi tim kerajaannya Tuhan di dalam surga. Cuma itu aja teman, nggak ada yang lain gitu. Kalau bicara harta itu pasti tinggalin semua kok. Nah kalaupun kita merasa di dunia ini merasa tidak berharta, lah Tuhan juga jamin kok kita pasti dalam kecukupan gitu. Cuman kita lagi teman, kita lagi kalau tidak iman kita kuat gitu, pengenalan pengertian akan firman Tuhan kita nggak dalam, kadang-kadang ngomong terus terangnya gampang goyang teman-teman. Saya bisa sharing ngomong seperti ini bukan mengajarkan teman-teman loh, saya cuma cerita menurut firman mesti gini loh. Saya sendiri aja juga belum tentu bisa teman-teman, tetap masih goyang gitu antara prinsip-prinsip dunia orang-orang keyakinan dengan prinsip-prinsip orang yang sudah benar di dalam Tuhan. Itu beda sekali, beda bumi dan langit. Jangankan kita, murid-muridnya Nabi Isa yang langsung aja juga bingung gitu, sampai nanya kalau memang seperti itu emangnya ada yang bisa gitu mampu sempurna. Ya itu muridnya loh, bukan kita gitu, itu murid langsungnya gitu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 teman-teman. Saya udah bacakan itu. Nah, sekarang saya masuk ke dalam yang kedua, kitab Matius tetap pasal 19 tetap ayatnya 27 sampai 30 teman. Nah, perikopnya judulnya upah mengikut firman Tuhan gitu. Secara universal saya baca begitu. Upah mengikut atau upah ya dalam arti kata melakukan firman Tuhan gitu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Nabi Isa, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Nabi Isa itu. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah kalau saya bicara universal, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut melakukan firman Tuhan. Jadi apakah yang akan kami peroleh gitu? Si Petrus tanya seperti itu. Nah kata Nabi Isa kepada mereka, kata firman Tuhan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila si Nabi Isa ini gitu ya sudah lebih dulu kembali ke akhirat gitu ya, kita ini yang telah melakukan firman Tuhan gitu seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulungnya itu ya akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kalau cerita di situnya itu bagaimana yang namanya manusia itu semua dibagi, gampangnya jadi secara Nasrani itu dibagi 12 suku teman-teman. Meskipun di agama lain saya nggak ngerti, tapi kalau dari sisi Nasrani dianggapnya begitu. Nah kita itu kalau sempurna, kalau kita bisa melakukan total apa yang Tuhan perintah peraturan itu, ya kita akan menjadi timnya itu dan menjadi, kalau di sini dikatakannya apa, jadi duduk di ini. Jadi akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kita ada dalam tim, duduk di tim itu teman-teman. Jadi sempurna ya kita dalam sana. Nah, tapi kalau kita orang yang baik-baik tadi, kayak contohnya tadi orang muda yang kaya ini, atau orang-orang dunia yang baik, atau orang-orang yang berkaitan baik, ya masuk surga teman. Tapi tetap dalam kelompok warga surga yang nanti akan diatur gitu, diatur sama ya ini tim khusus ini teman. Dan Tuhan pengen kita itu seperti itu teman. Jadi tidak berhenti cuman baik saja, kita tidak perlu cukup hidup dengan baik, tapi harus dengan benar supaya waktu kita benar bisa mencapai kesempurnaan. Kalau dengan hidup baik aja belum tentu syarat-syarat itu memenuhi untuk sempurna. Tapi kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, ya syaratnya akan makin terpenuhi sehingga ada peluang untuk menjadi sempurna. Nah untuk sempurna itu bisa masuk ke dalam situ, bukan cuma masuk surga aja, tapi masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan di dalam surga. Teman-teman, mudah-mudahan bisa nangkep gitu maksudnya apa sih upahnya. Petrus yang tanya apa sih upahnya kita bagi pelaku firman yang radikal gitu, yang benar-benar bermaksud ya begitu ya, tidak hanya masuk ke dalam menjadi warga surga di dalam surga, tapi menjadi timnya kelompok kerajaan Tuhan ya untuk mengatur warga surga itu gitu. Dan setiap orang yang karena namanya Tuhan gitu meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Jadi
Firman Tuhan katakan seperti itu, apabila kita berani melakukan itu ya kita akan jadi banyak nambah saudara, nambah orang tua, nambah segala macam. Ya karena kita kan masuk ke dalam pergaulan yang lebih luas teman-teman ya tidak cuma dalam lingkup keluarga kita aja, tapi ya bicara lebih lebih banyak orang gitu. Ya pasti akan lebih banyak. Di sini dikatakan sekali lagi gitu, dan setiap orang yang karena namanya Tuhan Allah meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Dalam prakteknya mungkin nggak 100 kali, teman, mungkin 1000, 10.000, banyak sekali, tergantung ya kita mau memberitakan, mengajarkan lewat pemberitaan firman Tuhan itu sampai seberapa gede, teman, seberapa luas gitu. Ya kalau Tuhan mau ya kemana-mana. Nah, waktu kita memberitakan firman Tuhan kemana-mana, ya itu kita butuh balik lagi, butuh kaya, teman, butuh duit gitu, butuh dana ya untuk bisa mensupport pelayanan kita menjadi alat Tuhan itu, teman-teman. Jadi gunanya duniawi itu ya hanya untuk itu, teman-teman, nggak ada yang lain gitu. Nah cuman kalau kita tidak mengerti dalam akan firman Tuhan, ya kadang-kadang ya kembali lagi kita bertuhan-tuhan ria itu sebenarnya bukan untuk yang seperti Tuhan rancang kendaki, tapi untuk yang seperti kita rancang dan kendaki kita sebagai manusia loh. Nah kalau kita sebagai manusia ya pasti terpengaruh, teman-teman, dengan istilahnya diganggu oleh si iblis gitu kan. Ya rancangan kehendaknya iblisnya juga mengganggu, seperti harimau ompong yang katanya berkeliling di antara kita setiap saat gitu. Ya seperti itu, teman-teman, gitu. Ya begitu juga kepengaruh sama duniawi, hal-hal duniawi yang memang real di dunia gitu. Ya kita juga pasti kepengaruh gitu. Nah belum lagi kepengaruh orang-orang dunianya, orang yang punya keyakinan. Nah orang berkeyakinan itu kan kembali lagi, teman, bukan cuma kita hidup sendiri. Ya ada keluarga besar kita yang mempengaruhi kita, ada keluarga kecil kita, ya kakek adik kita gitu, keluarganya yang bisa pengaruhi kita. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri, teman-teman, bisa kepengaruh sama orang tua kita gitu, bisa kepengaruh sama mertua kita, bisa kepengaruh sama anak-anak kita, bahkan, teman-teman, bisa kepengaruh oleh pasangan kita sendiri yang masih beda gitu, beda tingkat pengenalan, pengertian, beda iman gitu. Nah itu beda, teman, dan itu tidak mudah, teman, tidak mudah gitu. Jadi ini memang sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita tembus apabila kita ingin sempurna gitu. Ya, jadi sempurna itu begitu, teman. Bagaimana kita hidup benar untuk bisa lebih menggapai kesempurnaan. Kalau hidup baik, rasanya syaratnya tidak mungkin untuk cukup bisa menggapai kesempurnaan. Ya gitu, teman. Nah, tapi Tuhan ingatkan di sini juga, di firman Tuhan ingatkan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, firman Tuhan di kitab Matius 19 ayat 30 ini mengingatkan begitu, teman-teman. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya sama aja orang muda yang kaya tadi, teman-teman. Ya kalau orang muda yang kaya itu tidak berubah, ya dia itu menjadi orang yang baik, berarti setak gitu loh. Tapi mungkin Petrusnya segala macam, orang-orang yang tadinya tidak sesoleh, tidak sebaik si orang muda yang kaya itu, ya mungkin bisa menyusul gitu. Karena apa? Karena pengertian firman Tuhan udah lebih dalam gitu. Kemampuan mengerti firman Tuhan akan lebih mampu. Keberanian untuk beriman, melakukan firman Tuhan sudah lebih beriman. Nah ini semua ya karena mereka orang-orang yang di luar, orang muda dan kaya yang berhenti itu ya terus mencari Tuhan, terus berani gitu untuk melakukan firman Tuhan sampai mendapatkan ya menghidupkan roh Tuhan itu, teman-teman. Ini saya sudah bacakan kitab Matius pasal 19 ayat 6 sampai 26, 16 sampai 26, dan saya sudah bacakan kitab Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Nah, sekarang saya masuk ke draft aja, teman-teman, ke dalam draft saya gitu. Siapa tahu bisa lebih jelas. Dunia yang diisi mayoritas orang-orang dunia dan juga orang-orang berkeyakinan. Ya maksudnya orang berkeyakinan itu yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan firman Tuhan akan beranggapan hidup harus dengan target duniawi, ya yakni targetkan hidup untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan serta pemenuhan hal duniawi. Tadi sebelum sharing, waktu saya kupas tema, saya udah singgung ini, mudah-mudahan teman bisa nangkap juga. Dan cuman intinya ya cuman begitu aja, teman-teman. Intinya itu kalau orang-orang yang tadi saya katakan dari setatnya iblis dulu deh. Iblis itu memang membuat bagaimana gitu. Dia itu seolah mempropaganda bahwa ya
orang hidup itu harus sukses duniawi, mencapai target sukses duniawi, harus bahagia duniawi, dan harus bisa terpenuhi semua kebutuhan duniawi. Caranya segala macam dihalalkan oleh iblis kok. Itu iblis itu seperti itu teman-teman. Jadi iblis itu membuat mudah mencapai itu karena segala macam cara dihalalkan gitu. Ya untuk mencapai target sukses duniawi, iblis halalkan semua cara. Untuk mencapai kesuksesan kebahagiaan duniawi, iblis mengizinkan menggunakan segala cara gitu. Nah, untuk memenuhi nafsu boleh dapatnya dengan segala cara. Nah, akhirnya begitu jadi koruptor, ya jadi orang yang jadi narkoba, orang yang kecanduan ini, kecanduan itu gitu. Ya timbulnya gitu teman-teman. Ya jadi karena memang iblis izinkan semua. Itu cerita dari sisi iblis. Nah kalau dari sisi situasi kondisi dunia pada umumnya gitu, ya memang membuat begitu juga teman-teman. Ngarangnya sama gitu. Seperti si iblis ini sama gitu. Jadi targetnya itu bagaimana mencari sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan sama. Dunia mendakin itu. Nah kalau kita mengacu lagi ke orang-orang dunia gitu, yang mayoritas gitu, ya cuma mikirnya juga sama teman-teman. Ya orang dunia seperti itu gitu. Nah, begitu kita menoleh kepada orang-orang yang berkeyakinan, maksudnya kelompok orang ini paling banyak nih, kalau orang dunia sama orang yang benar-benar pelaku firman itu dikit-dikit lah. Orang yang berkeyakinan ini loh teman, yang tidak sadar ya bahwa dia itu merasa sudah bertuhan, sudah beragama, tapi tidak pernah mengenal pribadi Tuhan Allah dan tidak pernah mengenal firman Tuhan Allah gitu. Nah ini konyol nih teman, ini yang mayoritas. Jadi kalau kenapa kita yang pengen berbuat benar itu jadi susah gitu, seperti yang tadi yang muridnya Nabi Isa tanyakan itu kan susah kalau gitu untuk menjadi melakukan. Ya memang kembali lagi karena ketemunya dengan pembandingnya gitu teman-teman. Ketemu si iblisnya juga, iblisnya ngomong begitu, dunia bawaannya juga memang dunia seperti itu bawaannya. Masuk ke orang dunia yang orang dunia juga berpikirnya seperti itu. Bahkan orang yang punya keyakinan berpikir seperti itu. Bahkan orang berkeyakinan itu teman-teman ada di mana-mana gitu ya. Tadi saya katakan bisa di masyarakat kita, bisa di komunitas kita, bisa di keluarga besar kita, bisa di keluarga kecil kita, bisa di dalam keluarga kita sendiri, bahkan bisa di dalam pasangan hidup kita loh, yang setiap hari bareng gitu, ya bisa juga gitu. Nah ini yang bedanya gitu teman-teman. Orang dunia atau orang yang berkeyakinan yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi dan firman Tuhan, maka akan sangat bergantung dengan gen atau DNA orang tuanya gitu. Jadi kalau orang yang dunia atau orang yang berkeyakinan yang tidak mengenal Tuhan pribadi secara pribadi dan firman Tuhan, maka ya otomatis akan lebih diawali dengan sifat-sifat dan karakter gennya teman-teman, ya bawaannya, DNA-nya gitu. Jadi kan kalau bicara kita di hidup di dunia ini kan ada dua teman, ada yang gen atau DNA-nya memang dari orang tua kita, tapi kan kita mau rubah gitu menjadi gen dan DNA-nya yang dari Tuhan Allah gitu. Kita pengen seperti itu. Nah tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan Allah, bagaimana gen dan DNA Tuhan Allah bisa masuk ke dalam kita? Ya dibelajarin oleh kita gitu. Tapi kalau bicara gen dan DNA-nya dari orang tua kita, itu sih nggak usah dipelajarin juga udah bawaannya begitu teman-teman. Ya yang namanya kebiasaan seekor ular ya seperti itu gitu. Beda dengan gen DNA seekor kupu-kupu gitu. Nah justru kita bagaimana diajar dari dunia ini berubah menjadi rohani. Kita diajar itu bagaimana dari ular menjadi kupu-kupu. Gampangnya gitu teman-teman. Ya kita harus transformasi, kita harus mengalami perubahan gitu. Jadi kalau cerita di sininya orang dunia atau orang berkeyakinan yang tidak mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhan, maka akan sangat bergantung dengan gen atau DNA orang tuanya. Ada yang baik dan ada yang jahat gitu. Dari gen itu kan manusia itu kan ada yang baik dan ada yang baik, yang jahat gitu. Yang baik akan mengasihi sesama dan yang jahat akan tidak peduli kepada sesama. Bahkan ada kecenderungan menjahati sesama. Jadi kalau pakai rumusnya gennya kebenaran DNA, gennya baik, ya pasti akan mengasihi sesama gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau memang gen DNA-nya jahat, ya bisa tidak peduli atau bisa jahatin sesama gitu. Orang dunia yang baik hidup dengan yang diajar leluhur. Jadi orang dunia yang baik itu umumnya hidup dengan yang diajar oleh leluhur, dan orang yang berkeyakinan yang baik, yang percaya dan terima Tuhan gitu. Jadi kalau ini ada dua benar, orang yang
dunia yang baik itu ya dia kebaikannya diajar oleh leluhurnya gitu. Tapi kalau orang yang berkeyakinan yang tadi katakan kan orang yang berkeyakinan itu mengaku bertuhan dan beragama kok gitu. Nah, yang baik itu yang percaya dan terima Tuhan serta mengenal firman Tuhan dalam jiwa sendiri akan lakukan firman dengan kehendak jiwa sendiri, bukan dengan jiwa Tuhan sehingga firmannya jadi logos. Jadi orang yang berkeyakinan yang baik itu anggaplah bisa mengenal firman Tuhan teman-teman, tapi dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dari jiwanya si manusia itu sendiri. Jadi akhirnya lumayan sih gitu. Ya lumayan mah apa ya ada batas-batas ya melakukan firman Tuhan tapi tidak total itu, tidak secara benar semua gitu. Jadi hanya pilih-pilih aja. Ya ujungnya tadi ya jadi baik bukan benar gitu. Kalau benar itu kan harus melakukan semua teman, melakukan total baru bisa mendapat ya privilege di dalam tim Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ya bedanya cuma di situ teman. Nah teman-teman yang berkeyakinan itu kalaupun mengenal dan melakukan firman Tuhan dari jiwanya dia sendiri, ya cuma bisa ujung-ujungnya cuma dapat logos teman, bukan rema gitu. Karena bukan pikiran perasaan kehendak Tuhan yang dihidupkan di dalam perintah peraturan firman Tuhan itu, tapi jiwa si manusia itu sendiri gitu ya, dari pikiran perasaan kehendak sendiri. Tapi ya lumayan gitu ya, selama bisa mengenal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, anggaplah logos pun ya rasanya masuk surga lah kalau cerita dari kriteria rohani atau firman Tuhan yang masuk surga gitu. Tapi tidak bisa sempurna untuk bisa menjadi timnya Tuhan di dalam surga. Cuma beda di situ aja teman-teman. Tapi ya lumayan gitu loh. Ya orang yang tidak bertuhan pun apabila baik juga karena leluhur aja juga lumayan kok bisa masuk dalam surga gitu, karena mereka baik terhadap sesamanya gitu loh. Matius 19, kita Matius pasal 19 ayat 21, kata Nabi Isa, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku gitu. Nah ini yang tadi orang muda, jadi orang muda yang kaya itu yang akhirnya berhenti teman-teman. Jadi ya cuman berhenti begitu, tapi ya dia lebih berpegang kepada harta bendanya gitu. Ya baik gitu, mereka orang-orang muda yang kaya ini juga baik, tapi cuma berhenti di situ karena tidak berani melepaskan harta benda duniawinya untuk bisa melangkah lebih lanjut kepada instruksi, perintah, peraturan Tuhan lebih lanjut gitu. Ya mungkin orang muda ini jadi warga biasa gitu, warga surga, bukan masuk ke dalam timnya Tuhan di dalam surga. Ya cuma itu aja teman-teman. Nah yang tadi saya katakan itu kan kalau bagi orang-orang awam, bagi keluarga saya atau teman-teman, bahkan saya sendiri, keluarga saya sendiri, sama teman-teman, ya masa sih suruh ngejual begitu gitu. Maksudnya ngejual bagian ke harta ke orang miskin itu bukan real begitu teman-teman. Jadi sebatas pola pikir kita bisa beranggapan kita ini tidak terikat oleh harta benda aja, ya sudah, berarti kita sudah lakukan itu teman. Adapun nanti harta benda kita mau dipakai untuk apa, ya kita tunggu instruksi Tuhan. Karena apa? Karena balik lagi, firman Tuhan kita sudah hidup berupa rema gitu. Jadi bukan diobral, diboros-borosin harganya dibagi, bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa melepaskan ikatan harta benda di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita, itu yang Tuhan maksud itu teman-teman. Adapun pemanfaatan hal-hal duniawi ya Tuhan nanti manfaatkan ya paling untuk ujung-ujungnya untuk bagaimana butuh dana, butuh budget untuk pelayanan selama menjadi alat Tuhan teman-teman. Yang baik itu mengajarkan firman Tuhan atau baik itu memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Ya tetap kita butuh dana itu teman-teman. Nah ini yang penting itu gitu. Jadi kalau cerita beroleh kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, yang tadi saya udah jelaskan bahwa kalau dari versinya firman Tuhan dari Tuhan Allah ya ikut Nabi Isa itu ya bagaimana menjadikan Nabi Isa itu sebagai sulung ya untuk mengajarkan firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan itu gitu. Nah bagi si kaya ya mungkin belum sampai imannya atau pengenalan pengertiannya ada di situ, terus emangnya gue dapat apa gitu kalau iya mengikuti yang Nabi Isa lakukan sebagai sulungnya, terus apa gitu? Ya apa yang didapat? Ya nggak dapat cuan gitu, nggak dapat duit gitu. Ya pasti kalau larinya, kalau orang dunia kan mikirnya gitu teman. Sedangkan Tuhan kan bukan itu loh. Nanti lu dapat yang namanya timnya
kita di dalam surga, timnya Tuhan dalam surga. Gitu. Tapi kalau orang dunia kan nggak ngarepin itu, ngapain jadi timnya Tuhan di dalam surga. Yang penting sih cukuplah bisa masuk surga juga, jadi bisa nikmatin dua-duanya kok. Di duniawi masih lumayan nikmatin, di dalam akhirat juga bisa, di dalam surga masih masuk gitu. Nah, ada orang yang berpikir begitu, makanya itu kategorinya orang baik, teman-teman. Bukan orang benar yang total bisa sempurna, itu kategorinya orang yang baik yang susah untuk masuk ke dalam kesempurnaan yang Tuhan inginkan gitu. Bedanya gitu, teman-teman. Matius pasal 19 ayat 27, kami ini telah tinggalkan segala sesuatu dan melakukan firman Tuhan. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, firman Tuhan katakan jika kita melakukan firman sesuai jiwa Tuhan, yang akan duduk sebagai tim untuk menghakimi warga-warga surga yang anggota-anggotanya adalah orang-orang dunia gitu kan, yang baik, dan orang-orang yang berkeyakinan yang baik tadi, teman. Yaitu yang akan dihakimi oleh si orang yang bisa mencapai kesempurnaan itu, teman. Meskipun mungkin bagi orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan lebih dalam, ya tetap berpikirnya begitu, teman. Ngapain gitu? Ngapain mesti jadi timnya Tuhan di dalam surga untuk menghakimi ya orang-orang yang masuk ke dalam surga? Ngapain gitu? Kalau orang-orang yang sempurna itu kan di dunia aja tidak bisa mendapatkan apa-apa, teman. Nah, cuman orang-orang dunia juga lupa bahwa yang namanya kesempurnaan yang Tuhan maksud itu adalah sifatnya kekal. Jadi di sana itu akan terus jadi timnya, kepalanya terus gitu yang menghakimi itu. Nah, sedangkan yang namanya orang kaya di dunia kan sifatnya sementara. Ya 70-80 itu udah check out gitu, udah pergi dari dunia, meninggal. Nah, Tuhan kan ngitungnya kan bukan dari kategori 70-80 tahun, teman. Tuhan kan ngitungnya dari kekal. Jadi buat apa sih dibelain yang 70-80 tahun? Lumayan masih bisa menikmati dunia, tapi tahu ujungnya dijamin masuk surga. Ya ngapain gitu bagi Tuhan? Tahu cuma 70-80 tahun. Nah, ini beda mikirnya begitu lagi tuh, teman-teman. Beda pola pikir antara pola pikir yang fana, yang sementara 70-80 tahun atau maksimal 120 tahun, dengan pola pikir yang kekal gitu, yang tidak berbatas itu. Nah, ini teman-teman harus sadar itu. Jadi firman Tuhan dan Tuhan itu selalu dengan pola-pola kekal, bukan pola-pola fana gitu. Jadi bedanya di situ. Makanya sering beda banget tuh. Di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, ini firman di sini juga ingatkan, teman-teman. Misalnya contohnya yang tadi saya katakan, misalnya Petrus muridnya Nabi Isa itu masih nanya, masih grogi sendiri, jadi siapa yang bisa hidup sempurna gitu. Nah, sedangkan yang namanya orang muda yang kaya itu kan malah nggak mau gitu, berhenti. Nah, si Petrus ini ya dari sisi kekayaan rohani satu saat akan melewati gitu, menyalip gitu dari kekayaan rohaninya si orang kaya yang muda tadi, teman. Kenapa? Karena orang kaya muda itu berhenti, teman. Berhenti gitu. Sedangkan si Petrus itu kan nyari terus gitu. Nah, ini tinggal tergantung ukurannya. Kalau ukurannya di alam akhirat, ya Petrus akan menang daripada orang kaya yang muda yang kaya ini. Kenapa? Karena orang kaya muda itu akan stuck gitu, akan stop, berhenti dari sisi rohani itu, berhenti. Ya cuman menjadi warga surga saja. Kalau Petrusnya bisa menjadi tim warga surga itu, jadi kepala penghakiman warga surga itu. Beda cuma di situ aja, teman-teman. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa kalaupun misalnya Petrus belum mendapat kekayaan dibanding orang kaya itu gitu ya, tapi kalau bicara di rohaninya, di alam kekalnya, Petrus akan lebih kaya dibanding orang muda yang kaya secara duniawi. Kenapa? Karena pada usia 70-80 tahun atau 120 tahun, kekayaan orang dunia yang muda tadi akan stuck, berhenti, teman, tidak terbawa ke dalam akhirat. Sedangkan yang dibawa oleh si Petrus gitu ya, perubahan yang itu ya akan lebih menang di dalam rohani. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap, teman. Jadi tema hari ini ya kesuksesan dan kebahagiaan serta pemenuhan harta juga tahta duniawi sebenarnya bukanlah kehendak dari yang Tuhan rancang kehendaki. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.